Apa ilmu itu? Ma ja'a minallahi wa rasulih. Ilmu itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Litibai sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi fahmi sahabat, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim. Karena kenapa kok harus ikut pemahaman sahabat? Karena mereka muridnya langsung dari Rasulullah SAW. Kita tidak akan tahu hadis kecuali dari para sahabat, dan kita tidak tahu sahabat radhiyallahu anhum kecuali dari para tabi'in dan para murid-muridnya tabi'in, ulama-ulama ahlu sunnah yang istiqomah sampai akhir zaman. Fa insyaallah, yang tentunya kita banyak berdoa, Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang doa kita baca sebelum salam ketika sholat, inda duburis sholat, waktu di akhir sholat kita baca doa itu agar supaya nanti dimudahkan oleh Allah azza wa jalla ta'ala. Dalam riwayat yang lain di waktu zikir dibaca doa itu. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Nama Allah Asy-Syahid Ar-Raqib. Makna Raqib kemarin kita bahas muraqabah, yaitu al-muttala' alama nantuhu as-sudur, di mana merasa disaksikan dalam qalb dadah ini, al-qa'im ala kulli nafsi bima kasabat alladhi hafadhal makhluqati wa adraha ala ahsani nidhami wa akmali tadbir. Dengan pengurusan pada seluruh hamba-hambanya Allah mengawasi, muraqabah. Maka seseorang yang mengimani nama Allah Ar-Raqib, dia merasa diawasi terus setiap waktu, ya, kapanpun, ya, oleh Allah. Dia merasa diawasi, takut terjatuh dirinya dalam apa? Dari dosa-dosa, ya. Wa may ta'amalu madlulul hadaini ismain. Maka seseorang, wa may ta'amal, orang yang senantiasa merenung dari nama Allah al-ismaini yajidu bainahuma, akan jumpai dari keduanya. Asy-Syahid Ar-Raqib, nama Allah Asy-Syahid Ar-Raqib. Asy-Syahid mengandung makna musyahadah, merasa kita dipersaksikan terus, merasa kita muraqabah, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Itu gunanya kita belajar nama Allah Asy-Syahid Ar-Raqib. Walihada qala Syekh Abdurrahman Ibn Asy-Syidi, Ibn Syidi atau Syadi, ya, boleh baca Syadi atau Syidi, ya, rahimahullah ta'ala, tafsir Asy-Syadi, ya. Ar-Raqib Asy-Syahid mutaradifani, yang keduanya nama Allah Ar-Raqib, ya, yang berkesinambungan, ya. Wa kilahuma yadullu ala ihatati sam'illahi, ya. Itu menunjukkan meliputi nama sam'i, yaitu pendengaran Allah azza wa jalla ta'ala, bil masmu'ati, dengan seluruh pendengaran makhluknya. Tidak ada apa-apanya makhluk. Allah maha mendengar debu yang jatuh di seluruh alam, daun yang jatuh di seluruh dunia Allah mengetahui jatuhnya, dengarnya jatuhnya, Allah maha mendengar. Dan seluruh jantungnya makhluk dari manusia Allah maha mengetahui detak jantungnya seluruh hamba-hambanya di seluruh dunia ini, baik jin maupun manusia. Qalbunya Allah mengetahui. Bukan hanya itu, inna syaitana yajri majrad dam, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya syaitan berjalan di pembuluh darah, di pembuluh darahnya manusia. Allah maha mengetahui desiran darah, maha mendengar. Allah azza wa jalla wa ta'ala, kata para ulama. Barakallahu fikum. Maka seseorang yang merasa mengimani, punya keimanan nama Allah Asy-Syahid Ar-Raqib, dia benar-benar memperhatikan dirinya, takut jatuh kepada maksiat, takut jatuh, ya, pendengarnya mendengar hal-hal yang merusak kolbunya. Karena dari mendengar nanti melihat masuk ke kolbu, jadi penyakit di kolbu. Wallahu kalau tidak beristighfar, bertaubat. Karena manusia tidak mungkin, tidak jamin, ustaz pun tidak jamin, ya, ustaz, tokoh, ya, bukan maksud. Kita ini pasti ada kesalahan, dan sebaik-baik kita lu badai alim khata, semua anak Adam, ya, banyak bersalah,
khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan dosa dia yang bertaubat. Istighfar, taubat bedanya dengan istighfar apa? Ma baina istighfar wa taubah. Dan tahu at-taubah anil ala dunubi. Taubah itu menyesal dosanya, tidak mau mengerjakan lagi. Kalau istighfar dengan lisan, istighfar ya Allah, istighfar dengan kolbunya juga ya Allah, ya kolbunya juga istighfar, lisannya juga istighfar, tangannya juga istighfar. Artinya dia benar-benar. Kalau taubat benar-benar menyesali, tarku dan dia meninggalkan maka sabila dunub, apa yang dia usahakan dari dosanya dia tinggalkan dan benci untuk kembali terhadap dosa yang dia pernah lakukan tersebut, itu taubat. Barakallahu fiik. Bedanya dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW istighfar beliau 100 kali dalam sehari atau 70 kali dalam satu riwayat. Kita bagaimana? Sebanyak-banyaknya, ya, rutin tiap hari, ya. Selanjutnya wa basara bil mubassirat, ya, dan Allah wa basarahu, Allah azza wa jalla tabaraka taala melihat seorang hambanya dengan penglihatan apanya? Ilmi, dengan ilmunya. Azza wa jalla tabaraka taala bi jami'il ma'lumatil jaliyah wal khafiyah, dengan seluruh, ya, apa yang jali maupun yang khafi, yang jelas maupun yang samar. Maha mengetahui Allah. Yang jelas nampak di setiap, Allah maha mengetahui berapa mobil saat ini, detik ini di seluruh dunia lagi berjalan. Yang terkunci juga berapa, Allah maha mengetahui. Yang nampak, apalagi yang enggak nampak, Allah juga mengetahui. Yang mengetahui Allah Azza wa Jalla Ta'ala, ya, yang jali, yang nampak maupun yang khafi, yang samar, ya, yang sama gak kelihatan. Berapa oksigen yang kita hirup sekarang ini Allah maha mengetahui. Berapa kubik, ya, berapa mikron yang ada dalam udara ini yang kita hirup sekarang, ya. Masya Allah. Kalau kita lihat, ya, banyak tadabbur, ya, ta'amul, insya Allah kita banyak merenung dengan cara-cara ilmiah, bukan merenung seperti orang-orang yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenungnya sebagaimana para ulama merenung dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadis Nabi SAW sambil melihat alam, ya, sambil bertanya kepada asatidnya, bertanya kepada para ulama yang dia ajar, insya Allah akan memberikan manfaat dan faidah. Selanjutnya, ya ikhwah, barakallahu fikum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah merahmati antum semua, bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala ini. Selanjutnya, wa huwa ar-raqib ala ma dara fil khawatir wa ma tu'ariku bihi al-wahid, dan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala yang maha raqib, maha dekat. Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, apa yang berada, ya, yang lagi bergerak saat ini, ya, yang bersembunyi, ya, Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala maha mengetahui, ya. Wa min babin, dan dari bab ini al-ula al-af'al zahira bi arkani qala ta'ala innallaha kana 'alaikum raqiba, yang tadi saya baca mukadimah di surat An-Nisa, ya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalilnya bahwa Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, ya, mengetahui yang zahir maupun yang batin. Sesungguhnya Allah adalah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala bagi kalian maha dekat, muraqabah dengan ilmunya. Nah, Allah maha dekat kepada hambanya dengan apa? Ilmunya, bukan menyatu dengan makhluknya, tapi ilmunya, yang Allah berada di mana-mana, ilmunya, ya. Allah mengilmui seluruh makhluknya, ya, baik yang benda mati semuanya, yusabbihu ma fis samawati wal ardh, yang benda mati maupun benda itu bertasbih kepada Allah. Hatta kerikil pun bertasbih kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW tunjukkan kepada para sahabat ketika mereka mendengar kerikil-kerikil dipegang oleh Rasulullah SAW dan mendengar zikir dari kerikil-kerikil tersebut. Maka kita Ahlussunnah mengimaninya, tidak ada keraguan sedikit pun. Apa yang ditampakkan oleh Allah melalui Rasulnya SAW dan para sahabat yang mulia yang membenarkan yang datang dari Rasulullah SAW. Dan ini adalah akidah seorang mukmin. Tidak ada keraguan terhadap Rasulullah SAW. Perkara terjadi dosa kepadanya, maklum,
karena memang manusia. Ya, istighfar tidak ada yang maksum kita ini semua. Ya, hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selanjutnya, wallahu ala kulli syai'in syahid. Surat Al-Buruj. Wallahu, dan adapun Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Ya, kalau terjemah i'rab, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan adapun Allah terhadap sesuatu syahid. Kalau secara i'rab terjemahannya syahidun. Ya. ولهذا كانت المراقبة التي هي من الأعلى والأعمال القلوب هي تعبد لله تعالى، يتعبد لله. Yang demikian itu adanya muraqabah seorang hamba yang dimana dia ya dari amalan-amalan qalbunya yang paling tinggi, niatnya, keikhlasannya, ya tawaddu'nya hanya untuk Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, khaufnya, khasyanya, mahabbahnya, amalan-amalan kolbu Allah Maha mengetahui. Maka seorang hamba yang mengimani nama Allah Ar-Raqib, Asy-Syahid, kolbunya senantiasa yang mengimani bagaimana Allah menyaksikan dirinya. Ya. Hatta tidur pun dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena merasa diawasi, berzikir walaupun tidurnya mengandung ibadah. Karena sebelum tidur dia mengikuti tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidur dia mengandung ibadah. Makan pun dengan ikut tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ibadah, dan dengan istrinya pun dia jadi ibadah karena tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fis samawati wal ard. Mereka berzikir kepada Allah ketika ya berdiri, duduk, ya tafakkur tentang apa yang Allah ciptakan untuk alam ini. Ini seorang hamba Allah. Artinya maknanya di sini karena keseharian dia amal lainnya, wal yaumnya, amalan malam dan harinya ikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikirnya, zikir pagi petangnya, yang dibaca, ya, sehingga menjadikan amalan seharian walaupun terjeda karena sudah ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang mungkin musyahadah, merasa musyahadah. Yang Allah Maha Asy-Syahid, Allah Maha Ar-Raqib. Dua nama ini yang tidak bisa dipisahkan bagi seorang mukmin. Ini gunanya kita memahami Asmaul Husna, semakin mengenal ma'rifat kepada Allah sesuai dengan ma'rifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentang Allah, sifat-sifat Allah, tentang zat Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, maka ini akan menjadikan keimanan yang kuat baginya. Sebagaimana para sahabat ma'rifat kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Lanjut. Mana tadi? Famata, maka kapan? Ya, ilmu abdi an, ya, bagaimana kapan ilmunya seorang hamba itu? Ya. Ana harakatu zahirah wal batinah. Apa yang dia gerakan zahirnya di keseluruhan tubuhnya, gerakan kolbunya, ya. Qad ahatallahu bi ilmiha. Sungguh Allah Azza wa Jalla meliputi dengan ilmunya dari gerakan badannya, kolbunya, bukan hanya seseorang, seluruh makhluknya. Kullu makhlukati, kullu syahid. Ya, ala kulli syahid syahid. Ya wallahu ala kulli syahid syahid. Sesungguhnya dan adapun Allah ala kulli terhadap sesuatu syahid syahid, maha menyaksikan. Bukan hanya manusia, jin, malaikatnya, pohon, bintang, berapa miliar bintang di atas, Pak, banyak, Pak, dan besar-besar, lebih besar daripada bumi ada yang 10 kali lebih besar dari bumi, ada yang 100 kali lebih besar dari bumi, ada, Pak. Itu besar ribuan, miliaran kata ilmuwan yang kita tidak tahu juga jumlahnya. Kecil bagi Allah, tapi itu semua ya Andromeda, Milky, apa itu menurut mereka kecil bagi Allah. Maka tidak mungkin Allah Azza wa Jalla bersatu dengan makhluknya.
kecil makhluknya ini. Ars Allah bagi Allah kecil. Allah maha tinggi dan maha besar di atas arsnya, dan arsnya di atas air. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Azzanikumullahu jami'an. Dan kita meninggal dunia dalam keadaan mengimani sebagaimana akidah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Asy-Syahid, walaupun Allah maha tinggi tapi Allah maha menyaksikan. Karena kenapa? Allah Asy-Syahid, Allah maha menyaksikan. Ar-Raqib, Allah maha Ar-Raqib, ya, maha dekat, ya. Wa istahdara hadzal ilm fi kulli ahwalihi aw jabalahu dzalik irusatu batina an kulli fikri wa hajis, ya. Dan Allah azza wa jalla tabaraka taala dengan ilmunya itu meliputi seluruh hal, dan apa yang meliputi dari seluruh hal, baik yang zahir maupun yang batin, an kulli fikri, terhadap fikiran-fikiran, ya, wahajis, ya, dan obsesi keinginan hamba-hambanya, ya, bayangannya saja apa yang ada di pikiran kita ini Allah mengetahui. Obsesi kita di kolbu kita ini Allah mengetahui, apalagi dohir kita ini, ya. Barakallahu. Yabudhu Allah Ta'ala wa hifdih zahir an kulli qawli. Maka seseorang yang, ya, yang benar-benar, ya, mengimani tentang Allah Maha Syahid Ar-Raqib, tidak terlepas kepada Allah dari penjagaan dohirnya, ya. Allah Azza wa Jalla an kulli qawlin, dari seluruh perkataan dan fi'lin bisakhtillahi Ta'ala, dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Artinya seorang hamba karena dia tahu Ar-Raqib asyahidnya Allah, dia takut jatuh dirinya kepada kemurkaan Allah dan maksiat. Karena Ar-Raqib, ya, ada WA masuk, medsos kita masuk yang tidak langsung di clear out, ya. Kalau yang bermaksiat takut nanti lainnya ke mata masuk ke kolbu, jadi penyakit subhat, apalagi fitnah subhat, ya. Gambar-gambar porno, apalagi yang bila tidak pantas bagi seorang mukmin. Bila itu disorotkan sama teman antum bukan antum. Ini ya, astagfirullah, langsung begitu, biar malu, tidak apa-apa. Allah kali langsung begitu, ya. Kadang mau nasihati, kadang tengkar, repot. Iya kan? Kadang tidak sama, semua teman-teman kita tidak sama. Levelnya juga, makomnya tidak sama. Makanya kita pun tidak kaku juga. Muji Allah saja. Kamu punya 5 syarat, jangan begitulah, ya. Tetap dengan cara Allah Karim, ya, astagfirullah, ya, sehingga dia, wah, malaikat berhizri, ocol, macam malaikat apa terserah. Yang penting kita dengan cara seperti itu, Allah Karim, ya, salam. Nanti, ya, malu-malu sendiri. Namanya orang berdakwah gitu, yang tidak kasar, ya, dengan nama-nama Allah. Sebenarnya orang, ya, di Arab misalnya, Timur Tengah, ya, Allah Karim, hajakumullah, barakallahu fiikum, gitu lah, ya. Ya, tidak apa-apa mau diterjemahkan Allah Maha Besar, ya. Tapi kan afdalnya pakai yang diajarkan Nabi SAW. Barakallahu fiikum, masya Allah. Kalau untuk diri kita sendiri, barang kita, masya Allah, ya kan. Kalau untuk orang lain, barakallahu fiikum, yang begitu, biar tidak kena ainnya kita sendiri, karena kedengkian kita tidak sadar. Kadang ada saudara kita soke, nama, wah, soke, jangan sampai. Kalau kita terlalu sunnah, barakallahu fiikum, mobilnya bagus, barakallahu fiikum. Kalau mobil kita, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Lihat kebun kita, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Lihat bunga di rumah kita, ikan kita, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, dengan masya Allah muji Allah. Jadi jangan muji makhluk, tidak ada gunanya makhluk di hadapan Allah. Hanya Allah, ini orang ahli tauhid, ya. Dan tidak menganggap saudaranya yang berdosa di depan dia, jangan buat kamu dosa, jangan. Doakan, barakallahu fiik, hayyakumullah. Ya, doakan, insya Allah dia berubah sendiri dengan kata-kata apa, doa-doa yang kita baca kepada Allah. So dengan itu saja, ya, dengan itu saja, insya Allah ini membekas, ya. Dan ini praktikan, pernah terjadi, ya, nggak perlu saya cerita. Begitu ketemuan, masyaallah, amin, barakallahu fiikum, hayyakum. Ya, itu tanya, di mana ada kajian? Kolbunya luntur dengan ucapan tauhid kepada Allah SWT, karena
Tidak langsung kaku kita, kamu maksiat, ya jangan begitu. Kita tidak tahu nanti suatu saat. Barakallahu fiik. Azzanikumullah wa arsadakumullah jami'an. Selanjutnya, wa ta'budu bimaqamil ihsan, dan dia mengibadah Allah dengan ya kedudukan yang baik ya kepada Allah. Fa abdullahi ka'annahu yara, maka seorang hamba Allah seolah-olah mengibadahi Allah melihatnya. Ini maknanya apa? Nama Allah, mengimani nama Allah Asy-Syahid, seolah-olah ketika kita sholat melihat Allah. Ketika kita berada sendirian seolah-olah dilihat oleh Allah, karena Allah Asy-Syahid Ar-Raqib. Asy-Syahid Ar-Raqib, ya, di sendirian ya. Berat ini, tapi gampang diucapkan, gampang ya, berat. Maka semudah-mudahan kita oleh Allah dimudahkan dan menuju ketakwaan. Fa'ilam yakun, bila nggak mampu dengan cara demikian, kita nggak mampu ya, karena kemampuan mungkin kadar keimanannya setiap orang tidak sama, maka ya fa'ilam yakun yarahu fa'innahu yara. Bila nggak mampu, fa'ilam yakun yarahu, Allah azza wa jalla melihatnya, fa'innahu yara, sesungguhnya dia Allah melihatnya ya, yang kita sering dengar di hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya. Qala ta'ala wa'lamu, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 235, wa'lamu annallaha, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma fi anfusikum, mengetahui apa yang berada pada diri kalian, fahdharuhu, maka takutlah kalian kepada Allah. Takut khasyah di sini, yang takutnya diimbangi dengan ar-raja wal mahabbah, al-khauf, ibadah, takut ibadah, bukan takut tobi'i ya, takut tobi'i, takut puksangker akori, takut sama kalajengking ya, takut sama ular, ini tobi'i, tidak masalah. Takut virus, tidak menghilangkan tauhidnya. Takut rampok, fitrah, tidak menghilangkan. Unjuk mau tak takut, saya tak takut sama rampok, jalan aja deh terus, tampok 30 orang ya, kita habis ya. Tetap kita pakai ilmu, tawakalnya kepada Allah dengan ilmu ya, udah nggak usah lewat sana. Kalau memang ya udah saya tawakal, memang ada yang seperti itu, makomnya nggak sama. Ini helap Pak, lain bab, ada bab khusus itu, karomatul auliya, nggak bisa dipelajari karomah itu, dan bukan kesengajaan. Dan setiap mukmin punya karomah, tidak harus orang indah. Setiap mukmin sesuai tingkatan makomnya di sisi Allah, posisinya, ketakwaannya. Setiap mukmin punya karomah, dan karomah tidak bisa dipelajari karena karunia dari Allah. Kalau bisa dipelajari namanya apa? Sihir, atau apa? Istidraj ya. Lain lagi, seorang alul maksiat dikasihkan apa? Harikuminal ada, yang keluar dari kebiasaan kaumnya, yang nggak terbakar ketika jalan di api, tapi ahli maksiat, namanya istidraj ya. Sanatujuhu min haitsulah ya'lamun, istidraj, aku biarkan dia sampai dia tidak sadar sampai meninggal dunia. Boleh tuh bilang ahli maksiat, tapi banyak ya hal-hal yang keluar dari kebiasaan kaumnya ya. Barakallahu fiik. Kalau karomah, karunia dari Allah bagi hamba-hamba yang mukmin, ya, dia mungkin sholatul lail tiap malam nggak pernah lepas, atau puasanya, karena setiap mukmin punya nilai plus masing-masing. Nggak bisa puasanya malam puasa, besok puasa ya, malam sholatul lail, baca Al-Quran, siangnya puasa, nggak bisa deh. Ada sahabat-sahabat punya kelebihan masing-masing. Ada yang sholatul lail, ada yang puasanya memang rajin, masya Allah. Setiap orang begitu. Nah, kita pun apa yang punya keunggulan kita? Mungkin Al-Quran ya Al-Quran aja terus, atau datang ke kajian ilmu aja ya, sesuai amalnya masing-masing, punya nilai plus di sisi Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala ya. Ada yang sodako aja. Nah, ini pernah diadukan kepada Rasulullah SAW. Saudaranya lagi ibadah ya, di masjid. Kamu lebih baik daripada saudaramu, kata yang ibadah di masjid itu ya. Yang sodako itu lebih baik daripada
kamu. Ada seperti itu pernah diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fiik. Maka setiap orang punya kelebihan masing-masing yang kita tidak tahu. Maka tidak boleh kita sombong, meremehkan saudara kita. Barakallahu fiik. Lanjut. Selanjutnya, wa'lamu, ketahuilah kata Allah, annallaha ghafurur rahim. Annallaha, sesungguhnya Allah ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Apa Halim? Maha bijaksana dalam memberikan keputusan hamba-hambanya. Ya. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan adapun Allah terhadap sesuatu Maha dekat, dan adapun Allah Maha dekat terhadap sesuatu. Kalau terjemahan secara Arab seperti tadi yang di depan. Ya. Wa kana Allahu, ya. Dan adapun Allah, ya, Maha apa? Ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in raqiba, terhadap sesuatu Maha dekat. Ya, marfu, isimnya kana marfu, khabarnya mansub. Ya, diingat ini. Ahul kana, saudaranya kana, dan inna, bedanya inna sama kan. Panjang nanti kalau ya, nahu sorofil panjang. Ya, harus sabar bertahun-tahun diulang lagi. Karena memang kajian bahasa Arab terus, tidak berhenti. Walaupun sudah mahir tetap dibaca. Kadang lupa juga, ada banyak gitu. Di UIM juga gitu, ya. Sampai sekarang masih, walaupun dimodal dulu, tetap ada di dasar, diulang lagi seperti itu. Ya, jangan sampai kita merasa lebih tahu, terus belajar, ya, lebih betul seperti itu. Barakallahu fiik. Lanjutnya, ya. Surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum, dialah Allah berserta kalian, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Maknanya di sini di mana saja Allah berada, maknanya ilmuhu wa ma'unahu. Ilmunya Allah dan di mana-mana, dan pertolongannya Allah di mana-mana, rahmatnya Allah di mana-mana. Ini diingat. Dan zatnya Ar-Rahman ala al-arsyis istawa. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ya. Istiwa di atasnya, irtifa maknanya di atas. Al-qasdu, di atas. Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, di atas makhluknya. Makhluk paling tinggi apa? Paling besar, paling tinggi. Paling besar dari langit dan bumi. 7 langit dari 7 bumi. Paling besar arsy-nya Allah. Setelah itu kursinya Allah. Baru 7 langit, 7 bumi. Kecil bagi Allah arsy-nya itu. Ya, sudah kita kupas di kitab Lumatul I'tiqad dulu. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ma'iyah. Jadi ini maknanya mengandung ma'iyah. Kebersamaannya Allah apa? Kebersamaan tidak sama dengan kebersamaan makhluknya. Ma'iyah, kita mengimani. Tapi apa? Kebersamaannya Allah tidak sama dengan kebersamaan makhluknya. Ma'iyahnya Allah nggak sama dengan ma'iyahnya makhluk. Makhluk sama kita nggak sama. Bulan tadi malam bersamaku dari Sumeneb ke Surabaya. Tidak harus bersama bulannya nimpel dengan si fulan tadi. Dia bilang si fulan dengan syairnya, bulan tadi malam berangkat di atasku, ya, bersamaku. Nggak bilang di atasku, bulan tadi malam bersamaku. Kalau jalan kaki ketahuan bulannya terus bareng, Pak, ya. Kalau naik bis nggak kelihatan karena tutup atapnya bis. Aku ini ilmu. Para ulama memberikan gambaran seperti itu. Kalau jalan kelihatan bintang itu bersamanya. Maknanya begitu. Itu makhluk saja nggak sama, apalagi Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir yang mengurus alam ini. Kecil, ya, 7 langit 7 bumi bagi Allah kecil, ya. Itu tidak ada apa-apanya, itu apa, galaksi Andromeda bagi Allah masih belum langit pertama itu, belum masuk langit dunia. Allahu a'lam, ya, masih kecil itu. Galaksi yang berjuta-juta miliar planet di dalamnya, ada Big Bang, ada ini, kecil bagi Allah itu semua karena belum masuk 7 langit, karena nampak di teleskop ini, ya.
Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya mengimani saja apa yang dari Rasulullah SAW tentang berita di Al-Quran 7 langit 7 bumi, kita imani. Ya, tidak perlu menghayal apa, tidak perlu. Mengiman, iman tempatnya di kolbu, yakin dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW tentang 7 langit 7 bumi, tentang kursi Allah, tentang arsy Allah. Ya, ya jangan samakan ada kata kursi nanti samakan di kursi di bumi ini, jangan nanti. Ya, cukup imani saja. Sifat-sifatnya sebagaimana Rasulullah terangkan, kita imani. Al-istiwa maklum. Istiwanya Allah diketahui oleh siapa? Allah sendiri yang menerangkan dalam firman-Nya. Ini asyahidnya Allah. Asyahidnya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ya. Jadi aina ma kuntum, di mana saja kalian berada, maknanya ilmu huwa ma'ina. Ini tafsirnya At-Tabari juga begitu, ya. Al-Imam At-Tabari Abu Ja'far At-Tabari, ya, mengatakan tafsir paling, ya. Nama Al-Baghawi juga begitu. Ilmu huwa ma'una. Ilmunya Allah di mana-mana. Di mana-mana ilmunya Allah. Artinya semua makhluknya diilmui oleh Allah. Ya, diimani kita. Selanjutnya, wallahu tadi ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, dia dan dia Allah beserta kalian di mana saja kalian berada, maknanya diterangkan oleh Allah, maknanya wallahu bima ta'maluna basir, dan adapun Allah terhadap apa yang kalian kerjakan basyirun, ya, maha mengetahui, maknanya begitu ilmunya. Ini tafsirnya disambung lagi dengan ayat setelahnya oleh Allah. Barakallahu fiik. Ini tidak bingung kita, ya, tidak bingung. Wa qala ta'ala ya'lamu khaynatul a'yun di surat Ghafir. Surat Ghafir, apa surat Ghafir nama kata lainnya? Ustaz Maman. Surat Ghafir, surat Mukmin, ya, nama lainnya. Surat Mukmin, ya. Surat Ghafir ayat 19, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni, dan Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala ya'lamu, Allah mengetahui kha'inatal a'yuni, ya, mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada. Mata yang khianat Allah mengetahui, maka kita berlindung kepada Allah dari ain, penyakit ain. Karena tidak tahu, karena memang takjub, tidak ada kedengkian saudara tersebut, tapi takjub juga kena ain. Takjub foto ganteng, enggak dengki, tapi takjub juga kena ain, jadi sakit, ya, jadi sakit, jadi rusak mobilnya, ya, pernah terjadi pada salah satu asatidah kita, ya, ceritakan mobil enak baru karena takjub, wah mobilnya enteng, wah sekali, lupa tidak menyebutkan nama Allah, tidak ada kata dengki, enggak, ya, mati Pak di tengah jalan, ya. Maka kita hendaknya setiap waktu menyebut nama Allah, berzikir, bertasbih, ya. Ujub ini, ya, bisa merusak amalan kita, dan secara zahir maupun batin. Barakallahu fiik. Fir'aun ujub zahirnya merusak, ya, orang-orang Bani Israel, menyiksa, batinnya sombong kepada Allah, ngaku Rabb, menolak kebenaran, ya. Apa sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, mengecilkan manusia, baik miliknya, ya, tubuhnya dia, ilmunya, zahir maupun batin. Maka kita memang seorang ahli sunnah, dua-duanya dijaga, zahir maupun batin, semampu kita. Terus latih, nggak ada langsung hari ini saya ngaji sudah soleh, enggak Pak, sampai kita meninggal dunia. Usaha ikhtiar, kadang nanti tengah jalan berubah lagi,
Maka pentingnya kita bergaul dengan teman-teman yang soleh. Kalau melihat seseorang, lihat di belakangnya dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bergaul, ya. Dan kita mencari teman-teman yang soleh terus, ya. Kadang salah kita dinasihati oleh teman kita, nasihat pun tidak menyakitkan hati. Wah, Masya Allah, barakallah, mendoakan semoga Allah mudahkan antum yang begini, sakit didoakan, ya, begitu. Jangan mencaci sibabul muslim, ya, fusuk, mencaci seorang muslim, ya, apa kefasikan, ya. Maka seorang mukmin yang mengimani nama Allah syahid, dia berada dalam ilmunya, ya. Selanjutnya, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidaklah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha, bahwa Allah melihat kalian. Surat Al-Alaq 14, yang juga surat At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbika, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, wasbir, sabarlah kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li hukmi rabbika, li hukmi rabbika, ya, kepada ketentuan Rabbmu, keputusan Allah. Sabar, ya, sabar. Berat ini sabar. Kadang kita nggak sabar, ya, berat. Saya sendiri tidak sabar kadang, ya. Harus dilatih sabar itu, dilatih. Sabar ada berapa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah, as-sabru ala taatillah, sabar kepada ketaatan Allah, as-sabru ala ma Allah Ta'ala, sabar terhadap apa yang Allah larang, as-sabru ala al-adza, sabar terhadap gangguan dari siapapun, baik jin maupun manusia, ya, hewan, semacam sabar. Sampai ada motor, ada koceng lele, tak koceng tahu berapa, miser, tak koceng apa, sabar. Takut kadang dibuang, ya, tak sabar kita jatuh dua seperti itu, beri kocengan, ya. Barakallahu fiik. Pasti kalau dibuat sabar, ya, sabar. Memang begitu, kita dilatih, sabar dilatih, tak bisa. Nanti ada bab sabar, ya, di kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya, sudah, ya, wasbir li hukmi rabbika, hendaklah kau sabar Muhammad SAW terhadap keputusan Rabbmu, fa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad SAW, bi ayunina, berada pada perhatian kami, di pantauan kami. Jadi Rasulullah tenang saja karena sudah dipantau Allah, dipukuli, dilempari kotoran di Taif, Rasulullah diam saja karena Allah mengetahui, memperhatikan, dinilai kesabarannya, sampai menawarkan malaikat penjaga gunung, ya, menawarkan gunung itu dilempar kepada mereka di Taif. Tapi Rasulullah sabar karena mereka tidak mengetahui apa yang dibawa Rasulullah SAW. Memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sayyidnya para nabi dan sayyidnya para rasul, wala fakhr, dan aku tidak bangga sebagai sayyidnya para nabi dan para rasul, ya. Rasulullah memang, ya, tawadhu'nya sangat tinggi sekali, ya. Dan ini diajarkan kepada siapa tawadhu'nya? Pada Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas itu. Masa jatuh nakli. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, masa jatuh nakli, apa pohon keimanan, ya, sajatul iman apa, ya, masa jatuh iman, ya, apa? Maka aku tahu tapi aku tidak menjawabnya karena aku masih malu kepada para sahabat Nabi SAW. Malu karena usianya lebih tinggi, senior sahabat. Ibnu Abbas masih muda karena muridnya. Aku tahu jawabannya, apa pohon keimanan? Karena pohon asyajatul nahyu, yaitu pohon kurma. Dan dikasih tulisan oleh para ulama di sana karena memang Ibnu Abbas sangat tinggi tawadhunya, sampai beliau juga diutus ke kelompok Khawarij untuk berdakwah oleh sahabat yang lain karena memang sangat lugas, ya, dengan ilmu yang diajarkan Nabi Sallallahu
Alaihissalam, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikan anak ini faqih dalam agamamu. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makbul, sehingga datang ke doa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita semua dalam ketaatan. Selanjutnya, fil hadis Jibril yang kita bahas, anna sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Nabiya, ya, sebagai maf'ul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ini akhbirni anil ihsan, faqala, kita bahas dulu, yang sudah selesai bab itu, ya, anta abuda ka'anallah tara. Terangkan aku tentang ihsan, ya. Engkau menyembah Allah seolah-olah ka'annaka tara, melihat Allah. Fa'ilin takun tarahu fa'inahu yara. Bila nggak bisa, Allah yang melihat engkau, ya, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pentingnya kita syahid, fata'amlu hadhihi nusus, ya, nusus wa ma fi ma'naha yuharika fil abdi, ya, muraqabati lillahi ta'ala azza wa jalla fi kulli a'malihi wa jami' ahwalihi. Maka renungkanlah, kata Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, renungkanlah, merenung dengan apa? Hadhihi nusus, dengan dalil. Jadi merenung dengan hayalan, tapi dengan ayat-ayat Allah. Bagaimana merenung dengan ayat-ayat Allah dan hadis? Dengan ilmunya para ulama, baca tafsirnya, baca syarahnya hadis, datang ke kajian ilmu, insya Allah mendapat ilmu, faidah dari ilmu tersebut, fawaid dari ilmu tersebut. Barakallahu fiik. Lanjutnya, ya, wa ma fi ma'naha, apa dari makna nama Allah tersebut, yuhariku fil abdi, yang bergerak dalam qalbu pada seseorang. Kalau seseorang sudah mengenal nama Allah Asy-Syahid Ar-Raqib, maka muraqabatu lillahi azza wa jalla fi kulli amalihi, akan ada merasakan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dalam amalannya, wa jami' ahwali, dalam keadaan dimanapun. Idan muraqabatu sabratu min simari ilmil abdi, maka bila muraqabah terpatri pada seseorang, dia akan berbuah dengan ilmu bagi seorang hamba tersebut, bi annallaha subhanahu wa ta'ala raqibun alaihi, sesungguhnya Allah maha raqib, maha dekat kepada hamba tersebut, nazirun ilaihi, yang memperhatikan kepadanya, sami'un liqaulihi, dan mendengar terhadap perkataannya, ya, firman-firmannya Allah azza wa jalla dengar. Ya, karena masa muraqabah, dengar ayat langsung kalbunya gemetar. Muttali' ala ilmihi fi kulli waqti, dengan apa? Merasa menyaksikan terhadap, ya, amalannya, ala amalihi, terhadap amalannya, fi kulli waqti, setiap waktu, ya, wa kulli hadati atau hidati, dalam setiap saat, wa kulli nafasi, setiap nafas, ya, menghirup nafas. Maknanya zikir nafas ini yang merasa diawasi terus oleh Allah, bukan supaya, bukan begitu, ya, merasa diawasi setiap waktu nafasnya, dia ingat pada Allah, ya, pemberian dari Allah, syukur. Makan, ketika makan dia ingat nasi tersebut, ya, dari Allah, ini nasi, ya, tumbuh dari tanaman di mana tidak tahu kita tumbuhnya di mana, kita makan. Mungkin ada di Jawa tumbuhnya, kita makan di Sumeneb, atau yang Sumber makan di Jawa. Wallahu a'lam bisyawab. Kalau kita tadabbur, ya, ayat-ayat Allah, nggak ada waktu, ya, nggak ada waktu. Afdalnya tadabbur dengan membaca kitab-kitab para ulama. Karena innama yasallaha min ibadil ulama, sungguh yang takut kepada Allah para ulama. Baca kitab-kitab yang mereka tulis, ya, nggak bisa bahasa Arab, terjemahnya yang telah selama terjemahnya diakui oleh penerbit atau notaris penerjemah, ya, nggak sembarangan menerjemahkan itu. Ada notaris penerjemah, ya, kalau beda sama kajian ceramah-ceramah, ya, perlu dikoreksi juga. Saya pun juga perlu dikoreksi dari antum semua. Barakallahu fiik. Ya. Kecuali penerjemah notaris lain, surat, sertifikat, itu, ya, pakai penerjemah yang disahkan. Antum mau sekolah di luar negeri, ya, ada penerjemah bahasa Inggris notaris, ya kan, atau bahasa Arab,
yang mau sekolah di Mekah, di mana, Yaman, itu belum legalisasi. Beda kalau terjemahan seperti ini. Di Mesir kita terjemahin bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, selama tidak keluar dari koridor tidak masalah, selama maksudnya sama. Ya, barakallahu fiik. Ya. Nah, beda kalau belajar i'rab bahasa Arab, i'rab satu-satu kata, beda. Kalau maksud lain lagi, yang tidak sama, punya tempat masing-masing. Barakallahu fiik. Lanjutnya, ya, tinggal sedikit. Wa kulli ya, tarfata'ain, dan setiap kedipan mata, ya, tarfata'ain, setiap kedipan mata. Berapa miliar orang saat ini berkedip, Allah Maha mengetahui yang lewat maupun yang akan datang, ya. Berapa detik lagi, berapa kedip, itu Allah mengetahui. Berapa jam, berapa kedip, Allah mengetahui. Maka kita berdoa kepada Allah benar-benar yakin, sehingga nggak perlu ada khawatir bahwa Allah menjamin kita, ya. Kalau kita ragu, berarti masih keilmuan kita kurang kepada Allah. Doa kita nggak makbul, berarti ada apa? Kewaswasan dalam kalbu ini tentang Allah, tentang nama Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya. Maka itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqomahan, rizki muraqabah, merasa dewasai, dan musyahadah dengan nama Allah Asy-Syahid Ar-Raqib ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Salawat dan salam wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.